Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ratih Tara Channel. Bersama saya, Ratih Ayuningrum, MPD. Channel yang berisi mengenai sastra, pembelajaran, dan aktivitas keluarga. Kali ini kita masih membahas teks editorial materi semester ganjil kelas 12 Bahasa Indonesia. Teks editorial merupakan produk jurnalistik. Produk jurnalistik menyangkut kewartawanan dan persurat kabaran. Karena dia adalah produk jurnalistik, oleh karena itu kaidah kebahasaan teks editorial tergolong ke dalam kaidah kebahasaan yang berciri bahasa jurnalistik. Adapun ciri-ciri bahasa jurnalistik teks editorial yakni 1. Menggunakan kalimat retoris. 2. Menggunakan kata-kata populer. 3. Menggunakan kata ganti penunjuk. 4. Menggunakan konjungsi kausalitas. Satu, kalimat retoris adalah kalimat yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawaban. Pertanyaan tersebut dimaksudkan agar pembaca merenungkan masalah sehingga tergugah untuk berbuat sesuatu atau mengubah pandangan. Contoh, sudahkah kebijakan tersebut tepat dilemparkan? Kata-kata populer bertujuan untuk memudahkan pembaca memahami isi teks editorial agar pembaca merasa rileks meskipun membaca masalah yang serius dipenuhi dengan tanggapan kritis. Contoh kata yang populer adalah viral. Kata ganti penunjuk adalah kata penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau masalah lain yang menjadi fokus ulasan. Biasanya ditandai dengan kata ini dan itu. Contoh, penemuan vaksin COVID-19 menghebohkan dunia. Hal itu di sini adalah kata ganti penunjuk untuk masalah vaksin COVID. Menggunakan konjungsi kausalitas adalah penggunaan konjungsi atau kata hubung yang menyatakan kausalitas atau sebab akibat, seperti sebab, karena, oleh karena itu, dan oleh karena itu. Pemakaian konjungsi kausalitas terkait dengan penggunaan sejumlah argumen dalam teks editorial. Kemudian penyusunan teks editorial atau perancangan teks editorial. Teks editorial ditulis seperti artikel. Dalam teks editorial, unsur analisis harus menonjol. Jadi, langkah-langkah yang dapat diambil oleh penulis teks editorial adalah 1. Penulis memprioritaskan masalah yang sedang berkembang. 2. Penulis memilih masalah salah satu yang paling menarik dan dapat dimanfaatkan. 3. Teks editorial dapat menjadi acuan pemecahan masalah oleh pihak yang terlibat dalam masalah yang disorot. Kemudian, dalam menyusun teks editorial, kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Untuk mengetahui sebuah tulisan baik dan benar, perlu dilakukan penyuntingan. Penyuntingan terhadap karangan dilakukan setelah karangan selesai ditulis. Adapun unsur penting yang perlu diperhatikan saat melakukan penyuntingan: 1. Ketepatan penulisan huruf, kata, lambang, bilangan, serta tanda baca. 2. Penggunaan kata-kata untuk mengungkapkan suatu maksud. 3. Keefektifan kalimat. 4. Struktur kalimat. 5. Keterpaduan
paragraf. Demikianlah tadi sedikit mengenai unsur kebahasan teks editorial atau bahasa jurnalistik teks editorial. Kita bertemu lagi dalam video selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.